Negosiasi dagang antara Amerika Serikat dan Kanada gagal total, dan kita menyaksikan bagaimana perang dagang Donald Trump kembali terjadi. Media Amerika sudah menulis bahwa kedua belah pihak telah mengumumkan penerapan tarif baru yang tinggi, yang digambarkan sebagai kutipan, sebuah keretakan hubungan yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan mitra dagang terbesar kedua Amerika Serikat. Washington sudah memperlakukan tarif 50% pada sebagian besar barang Kanada, dan Ottawa berjanji akan membalas dengan langkah serupa. Negosiasi antara Trump dan Perdana Menteri Carney serta perwakilan dagang dari kedua negara berlangsung sepanjang minggu. Sehari sebelumnya, Presiden Amerika bahkan sempat menyatakan bahwa kesepakatan telah tercapai, namun menegaskan bahwa kesepakatan tersebut masih harus difinalisasi. Ya, Trump seperti biasa. Awalnya dia mengumumkan adanya kesepakatan, tapi kemudian dia sendiri yang menggagalkannya. Perwakilan dagang ICIRC, Jamieson Greer, menyatakan bahwa Washington telah menawarkan Kanada syarat yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan eksportir besar lainnya. Menurutnya, tawaran Amerika mencakup penurunan tarif yang signifikan untuk baja, aluminium, mobil, dan kayu gergajian. Namun, Perdana Menteri Kanada menyebut konsesi tersebut omong kosong dan menyatakan bahwa hal itu tidak sesuai dengan kepentingan negaranya. Secara umum, mari kita bahas topik ini secara rinci dan menjawab pertanyaan, apakah perang dagang Donald Trump benar-benar kembali dalam skala penuh? Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama, tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk berlangganan saluran ini, beri suka pada episode ini, dan tulis komentar apapun dari Anda. Jadi, negosiasi dagang antara Kanada dan Amerika Serikat gagal pada menit-menit terakhir pada Jumat malam waktu timur, yang kembali memicu perang dagang antara Amerika Serikat dan Kanada. Sementara itu, Ottawa berjanji akan memperlakukan tarif serupa seperti yang dilakukan Washington. Meskipun kedua belah pihak telah mengeluarkan pernyataan yang menjanjikan bahwa kesepakatan akan segera tercapai untuk menghindari tarif Amerika 50% pada sejumlah barang Kanada, negosiasi mengalami jalan buntu, dan Perdana Menteri Kanada Mark Carney menyatakan bahwa negara-negara tetangga tidak berhasil mencapai kesepakatan yang diperlukan untuk memenuhi tujuan Kanada. Berikut kutipannya. Sebagai hasilnya, malam ini saya memutuskan untuk menangguhkan negosiasi dagang dengan Amerika Serikat dan telah memerintahkan para negosiator Kanada untuk kembali ke Ottawa. Saat ini, tarif 50% telah diberlakukan pada barang-barang Kanada senilai 20 miliar dolar. Dan Carney segera menanggapi kutipannya. Kanada akan memberlakukan tarif serupa secara penuh untuk melindungi para pekerja dan perusahaan kami. Trump dan Carney, serta pejabat tinggi dari Departemen Perdagangan kedua negara, terus menjalin kontak langsung sepanjang minggu ini. Setelah Trump bahkan memberikan penundaan 3 hari untuk penerapan tarif dan menyatakan bahwa sebenarnya kesepakatan sudah siap, hanya tinggal memfinalisasikannya. Berikut kutipan dari Trump. Dari hari Kamis, kami telah mencapai kesepakatan dengan Kanada meskipun dokumennya masih perlu diselesaikan secara final. Nah, pada akhirnya, dokumennya seperti yang Anda pahami tidak selesai, dan Trump terburu-buru mengumumkan kesepakatan itu. Pada saat yang sama, perwakilan dagang Amerika Serikat Jamieson Greer mulai mencari alasan dan menyatakan bahwa katanya Amerika telah menawarkan Kanada syarat-syarat yang sangat luar biasa, tetapi Ottawa menolak. Selanjutnya, kutipan dari Greer. Meskipun Amerika Serikat telah menawarkan Kanada syarat-syarat terbaik, yang lebih baik dibandingkan dengan negara pengekspor besar manapun ke pasar kami, persyaratan baru dan penolakan Kanada terhadap kewajiban lain telah mengganggu keseimbangan yang telah dipertimbangkan dengan cermat yang dicapai dalam beberapa hari terakhir. Penawaran kami mencakup penurunan tarif yang signifikan untuk baja, aluminium, mobil, dan kayu gergajian, serta kemitraan ekonomi bersejarah dan kemitraan di bidang keamanan nasional. Namun, Mark Carney kemudian menyatakan bahwa perubahan syarat perjanjian dengan Amerika Serikat yang dimasukkan pada saat-saat terakhir, kutip, tidak adil, tidak menguntungkan, dan meragukan keandalan setiap kesepakatan dengan Washington. Meski begitu, ia belum memberikan rincian lebih lanjut. Namun secara keseluruhan, penting juga untuk diingat bahwa konflik terakhir ini hanyalah akibat dari memburuknya hubungan dagang secara terus-menerus sejak Donald Trump kembali menjabat sebagai presiden. Trump memberlakukan tarif pada sektor-sektor utama industri Kanada, termasuk industri otomotif, baja, dan aluminium, sementara Kanada membalas dengan langkah-langkahnya sendiri.
Meskipun Carney tahun lalu membatalkan langkah-langkah balasan terbesarnya, Trump masih merasa terganggu dengan larangan dari otoritas Provinsi Kanada terhadap produk Amerika, misalnya alkohol. Dia mengatakan itu tidak adil. Dan sekarang, tarif yang mulai berlaku tadi malam memiliki skala yang relatif terbatas dan mencakup barang-barang yang diimpor dari Kanada senilai sekitar 20 miliar dolar. Itu sekitar 5% dari total nilai barang yang diimpor ke Amerika Serikat dari negara tetangganya di utara tahun lalu. Tarif tersebut sendiri kemungkinan besar tidak akan memberikan dampak signifikan bagi konsumen Amerika yang sudah mengalami kesulitan akibat harga bensin yang tinggi yang merupakan akibat dari perang Trump dengan Iran. Masalah yang lebih serius adalah perang dagang yang kembali dipicu oleh tarif-tarif ini. Dalam pernyataannya pada hari Jumat, Mark Carney mengatakan bahwa pemerintahnya akan menerapkan langkah-langkah tambahan untuk mendukung pekerja dan bisnis Kanada sebagai tambahan dari hampir 25 miliar dolar yang telah diberikan sebagai dukungan selama 18 bulan terakhir. Dia menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Kanada semakin cepat dan bahwa Ottawa tidak akan membiarkan negara manapun menentukan masa depannya. Oleh karena itu, jelas bahwa Carney bertekad untuk berjuang sampai akhir dan tidak akan membuat konsesi kepada Trump. Perlu saya catat bahwa Amerika Serikat memang mempertimbangkan kemungkinan untuk menurunkan tarif atas baja, aluminium, dan mobil dari Kanada. Untuk baja dan aluminium, tarif yang berlaku adalah 50%. Dan pemerintah Amerika Serikat mempertimbangkan kemungkinan untuk menurunkannya hingga 25%. Sementara itu, mobil Kanada dikenakan 25%. Selain itu, tarif ini hanya diterapkan pada komponen-komponennya yang diproduksi di luar Amerika Serikat yang memungkinkan produsen mobil mengurangi nilai suku cadang Amerika dari bagian mobil yang dikenakan tarif. Dan sekarang, pihak berwenang Amerika Serikat sedang membahas kemungkinan menurunkan tarif ini menjadi 15%. Ini menjadi respons terhadap keluhan Trump yang sudah lama mengenai pembatasan yang diberlakukan Kanada terhadap produsen susu Amerika untuk menjual produk mereka di pasar susu Kanada. Meskipun negara tersebut mengizinkan impor produk susu Amerika ke pasarnya, mereka tetap membatasi volume impor melalui kuota. Dan impor yang melebihi kuota tersebut dapat dikenakan bea masuk yang sangat tinggi, sehingga secara efektif membatasi penjualan lebih lanjut produk susu Amerika di pasar ini. Dan ada lagi hal menarik lainnya. Untuk memberlakukan tarif ini, Trump menggunakan undang-undang dari era 1930-an yang kurang dikenal, yang sebelumnya tidak pernah digunakan untuk memberlakukan tarif dengan cara seperti ini. Langkah ini hampir pasti akan menghadapi masalah hukum, seperti banyak upaya lain dari pemerintahan Trump untuk memberlakukan tarif baru. Namun jika pengadilan tidak melarang Trump menggunakan undang-undang ini dengan cara seperti itu, hal ini bisa memberinya metode baru yang kuat untuk memberlakukan tarif hingga 50% pada barang-barang dari Kanada dan mungkin juga dari mitra lainnya. Setiap kali pemerintahannya menganggap bahwa mereka diduga mendiskreditkan perdagangan Amerika. Berbeda dengan beberapa undang-undang lain yang pernah digunakan Trump. Dan dengan memulihkan rezim tarif besar-besaran setelah keputusan Mahkamah Agung di awal tahun ini. Undang-undang perdagangan ini yang dikenal sebagai Pasal 338 dan tampaknya tidak menetapkan batasan waktu apapun untuk bea masuk tersebut. Ini berarti bahwa bea masuk yang diberlakukan berdasarkan undang-undang ini yang hampir berusia 100 tahun masih berlaku hingga sekarang. Dapat tetap berlaku tanpa batas waktu. Kecuali jika Trump atau presiden berikutnya memutuskan untuk mencabutnya. Dan yang juga penting, saat ini Donald Trump belum memberlakukan tarif pada banyak barang yang pasokannya di Amerika Serikat sangat bergantung pada Kanada. Termasuk produk energi, mineral penting, dan ikan. Namun, seperti yang Anda pahami, ini bisa berubah kapan saja. Jadi, sepertinya perang dagang Donald Trump memang kembali. Di sini saya akan berhenti sejenak. Tuliskan pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan jangan lupa beri like. Dan pastikan juga untuk menonton episode berikutnya di channel YouTube ini. Sekarang Anda bisa melihat tautannya di layar Anda. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa.